Oke, teman-teman, hari Senin hari ini tanggal 13 ya, Mei, kita di sini ada di kawasan Triple Tree Planting. Ini ada Pak Hengki, ada Pak Roman dari Republik Bibit. Nah, kita mau lihat bagaimana cara pruning Triple Tree Planting ya ala Kebun Tamora, Pak Hengki. Nah, Triple Tree Planting ini sebenarnya ceritanya itu pertama dicoba sama salah satu ahli agronomis, itu namanya kalau nggak salah Joanna Veit Charoen-Roy di Thailand, dengan klon atau bibit montong gitu. Nah, kita di sini kita tanam jenis lain yang ini. Kita tanam ini musangking, tanam juga bawor dan oci. Iya. Nah, ini sendiri kita lihat ada 3. Ini jenis apa nih Pak? Ini bawor, ya? ini. Bawor ya. Itu Satu oci. Bawor. Jadi ini kebanyakan di Triple Tree Planting kita ini adalah bawor 2, oci 1. Ada yang papar coba dengan musangking? Ada ya. Nah, gimana kalau Pak Hengki udah lihat kira-kira kita punya Triple Tree Planting dengan jarak yang bervariasi. Dari jarak yang bervariasi ini menurut Pak Hengki, kalau kita pakai bawor, musangking sama oci, jarak antara itunya yang paling bagus adalah berapa 2 meter? 2 meter ya. Kalau jaraknya sempit, kita lihat di contohnya sana. Itu batangnya tuh miring, Pak. Keluar ini. Karena yang kecil akan mencari matahari sehingga dia nanti ada yang miring gitu, Boy. Saya lihat ya. Oke. Nah, hari ini Pak Roman udah keliling kan? Lihat Triple Tree Planting dengan lahan yang sempit, kita bisa tanam jumlah batang yang banyak. Nah, banyak yang ngomong tanam 1 lebih gampang. Ya, tanam 2 lebih gampang daripada tanam 3. Bahkan saya lihat juga ada yang tanam 4. Ya, saya rasa dibatasin 3 lah. 3, 2, 1. Jadi yang paling gampang 1, terus lebih sulit sedikit 2, dan lebih sulit lagi adalah 3. Sulitnya itu kita nanti akan tanya sama Pak Hengki. Tapi orang yang punya lahan terbatas mau jumlah batangnya banyak, bisa dilihat dengan cara ini. Nah, kesulitannya apa Pak Hengki kalau orang awam mau bertanam dengan two planting atau triple tree planting? Pembentukan cabang kebanyakan rata-rata untuk triple, two planting itu untuk pembentukan cabang itu sulit. Kalau kita nggak pintar, kok kita nggak jeli, itu cabang bisa nggak ada. Pertama, kedua, batang utama bisa kalah sama cabang besarnya. Jadi kita harus tahu dia pruning seperti apa. Tapi intinya Pak, kalau pohon segini tidak ada yang namanya pruning mas saya. Adanya pembuangan cabang-cabang yang mengejar batang utama. Agar si batang utama ini cepat besar. Jangan sampai cabang lebih besar daripada batang utama. Dan pengendalian di dalam segitiga ini kalau bisa ada sinar matahari masuk. Ya, kalau sinar matahari masuk pun kok banyak rumput ya percuma Pak. Oh, jadi mesti kan tetap lembab. Sering dibersihkan gitu. Ya, wajib. Terutama waktu pada musim hujan. Ya, nah, musim hujan, ya. Itu udah ada contoh tuh, udah dibersihkan kan. Oh, yang itu Boy, lihat contohnya. Contohnya tuh, itu gitu. baru benar. Ya, bersih gitu. Ya. Tapi penyiraman mesti itu ya, lanjut terus ya. Sampai benar-benar sampai ke bawah gitu ya. Iya, betul. Minimum 40 cm itu udah tercover sama air. Ya. Seperti apa cara pruningnya tadi Pak Par juga udah tahu. Yuk kita lihat sekarang. Nah, kita lihat ya Pak Hengki ya. Jadi ini cara pruning Triple Tree Planting arah Kebun Tamora Pak Hengki. Ini salah satu pakar yang sudah berhasil. Saya lihat sendiri ke sana kok. Maaf Pak, bukan pakar. Hah? Bukan pakar. Belajar. Pak Hengki belajar dan beri contoh udah ada hasil. Ya. Tapi kalau itu biasa kalau udah berhasil terus itu orang bicara apa Pak? Bisa dikategori pakar juga? Janganlah. Bisa kan? Karena udah berhasil. Itu Kalau namanya baru coba sombong. baru berhasil. Tapi Pak Hengki enggak lah, janganlah. Dia katanya sama-sama belajar. Iyalah belajar. Karena di luar sana juga banyak yang tanam juga dengan Triple Tree Planting. Ada yang jaraknya bervariasi. Ada yang tanam dengan tanah namanya high density. Jadi artinya satu lokasi ditanam rapat banyak-banyaknya. Oke, kita mulai ya Pak. Sebelum pruning, ya. Pak Par dijelasin dulu mana-mana yang mau dipotong. Apa sebab mau dipotong? Coba jelasin. Kalau ini dipotong itu sebabnya apa? Ini menutup batang yang kesononya. Jadinya ini kan jadinya lurus, untuk yang ininya jadi kalah. Nantinya ini batang utamanya kalah besar sama cabang. Ini Pak buktinya nih. Ini cabang sudah sama besar sama ini.
ini juga udah mulai ngejar ini. Jadi nanti kedepannya ini yang mati, ini yang hidup. Jadi jelek. Jadi Untuk menghindari itu kita buang ini ya. Wajib. Jadi tadi Papar pagi-pagi udah di briefing sama Pak Hengki ya, diajarin ya. Sudah. Ya, Udah praktik. walaupun waktunya singkat, Papar udah banyak ilmu yang terserap ya. Lumayan, cukup membantu, Ya. cukup menjelaskan Jadi, juga banyak sedikitnya Pak Dengan Hengki. kata lain ini Pak Hengki benar-benar terbuka mau mengajari, jadi semua orang bisa lakukan sendiri gitu, mandiri ya. Oke, Coba Pak. kita lakukan ya. Ya. Nah, pakai gunting atau pakai itu anak? Wah, ini gergaji yang mahal ini. Tajam Papar. Beda sama yang lain. Wah, Hah? Beda ya. Ini satu gergaji bisa beli Tajam ya? bisa beli 10 ya atau Iya. 5 sampai 10 gergaji lain. Dari mana? Dari Itu Jerman dari ya, Boy? dasar. Bawa dulu biar nggak koyak. Ya, bayar. Dah, Boy, dari dari sini atas. kali, Boy. Dari sini. Ada. Boy, Sini. oh, udah. Ini bagus satu. Ketahuan batang tengahnya mana batang ini. Jadi mana. buatan yang cepat bongsor itu menyedot nutrisi banyak Pak Hengki ya. Benar, cabang bukan Cabang batang, ya? cabang. Ah, cabang ya. Iya. Baik cabang primer Satu maupun lagi. cabang sekunder. Iya. Itu Nah, ambil itu ya. Ambil. Itu batang V kalau orang bilang juga ya. Iya. Oke, cukup. Wah. Nah, nanti Bapak lihat sendiri masuk nggak matahari situ. Ya, ini untuk satu cabang pertama. Yang ini kita Ya. ambil aja Pak Hengki. Ambil lah, itu Ambil aja, wajib. gunting. Oke. Oke, jadi Ini, satu batang ini coba Pak Hengki lihat, Iya. apalagi yang harus dibenahin dari luar dan lain-lain. kalau mau lihat setelah pruning Nah, Pak, coba dari Boy. jauh. Nah, lihat Boy, lihat dari pruning. Dari jauh. Jadi satu per batang dulu Boy. Iya. Jadi nanti satu rumpun itu udah Ini Pak, Kasih. Pak, ini perlu nih. Ini. Batas atas ya. Iya. Ini pakai gunting, Chef. Jadi nggak ada saingan. Jadi Gede. si cabang-cabang ini bisa turun. Oh, Kalau nggak ini naik, atas itu benar naik, ya, Pak? naik Benar semua. ya, yang atas ya. Ini ya. Ya, Ya, naik ya. atas. Kalau nggak ini naik, itu naik, sana naik, naik terus dia. Dah. Cukup Pak. Oke, satu batang ini Aman. udah tuntas. Oke. Ada batang-batang Yang ini yang lain. Pak Par. Nah, belum pindah ke batang yang Bawor. kedua, bawor. Ini tadi ini kan oci ya. Ini dulu. Ini oci ya. Ya itu oci, ini Ya, bawor. Ini bawor. Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira Pak Par? Ini kan di dalam ini kan banyak Pak Par ini kan boilet tuh. Enggak, nanti itu dulu. Nah, coba Intinya dulu. Pak Par lihat ya. Visualisasi dulu. Nah. Kalau ini Jangan ragu-ragu, tunjuk aja nanti saya bilang boleh apa enggak. potong ke atas boleh nggak, Pak? Nah, ini Lebih baik atas potong atau- mana? Yang- Atas apa dasar? Ya. Pilih kalau di lebih baik di dasar aja. Nah, apa sebab di dasar? Ya udah ngerimbun yang ke atas nantinya kan Nah. dia nggak Pertama itu, kedua sini boy. ininya sudah. Nah, ini udah mulai pecah nih. Kalau besar pecah juga. Iya, ya. Nih lihat nih dari sini jelas. Oh iya udah mulai pecah tuh. Ya. Ini juga nih pecah. Tuh, ya. Pecah. Jadi kalau dia besar, berbuah, patah Pak. Mati pun ada lagi tuh. Bagus dari kecil biar cabang-cabang yang lain bisa hidup. Yang kecil-kecil. Dan kalau potong ini nanti insek fumi nanti dilabur Iya. ya. Aku nanti masuk jamur. Ya kalau pohonnya sehat sebenarnya nggak apa-apa. Nah, dia daya tahan Dia tahan ada. dari pohon ini kuat. Iya, antibody. Kalau kita dia ada. potong ini lebih bagus rata atau agak kasih space dikit. Ada pilihan, ada yang 1 rata, ada yang senti space. aja. Oh, ada space 1 dikit. senti. Oke, Papar, coba eksekusi. Bawa dulu, Siap. baru Naik atas. juga sedikit naik. Nah, Ah, jangan 1 terlalu senti dekat ya. Miring ya, Papar. Jadi Iya. kalau hujan nggak ini ya. Oke, atas. Wah, ini mantap benar ini. Anjing, Jangan di gitu. Iya, Nih bagus. satu lagi Pak Par. Ini pecah ya. Iya. Oh, itu bakal pecah ya. Iya, udah pecah tuh di sini. Jadi perhatiin itu Lepas batang-batang pecah tuh. Ya, oke dong. Tapi jangan kamu potong, tanya Papar dulu kalau ada Pak Hengki ya. Itu naik di atas Pak Par. Oke. Yang kecil-kecil ya, di dalam ya. Di dalam nggak semua, Pak Par udah tahu. Nggak semua dipotong. Yang paling atas yang dipotong. Ini yang ini Gergaji itu ya.
Yang apa ini ya Pak? Ya itu nggak usah. Ini yang ke dalam. Masuk ini ya. Itu cabang bagus. Ini bagus atasnya ini. Ya. Betul. Apa sebab bawah nggak dipotong, atas dipotong. Jadi masuk matahari, cabang bawah nggak mati. Jadi cabangnya nggak mati kena matahari. Kena matahari dia kering ya. Iya. Yang kecil-kecil itu Bapak? Kecil-kecil yang di atas dibuang. Ini ya. Iya, yang ke dalam semua buang. Ya, itu betul. Atasnya lagi buang aja. Nah, lagi atasnya. Wah, enggak pakai gunting ini tetap Nggak biasa. biasa. Nah, dah cukup. Ya, di sebelah lagi. Boy, ini boy. Yang mana? Pak, Wah, ini mah. yang kayak gini nih nggak bakalan bisa ada berbuah. Potong aja. Ambil Dah. aja. Iya, ini yang kayak gini. Ambil. Ambil ya, Pak. Iya, oke. Nah, Kita lihat ini, Boy, sudah satu pohon, Sudah tinggal cukup. yang ini lagi. Iya. Kita visualisasi. Coba papar konsultasi sama Pak Hengki gimana baiknya. Dari ini sama ini salah, ada dua. salah itu aja yang dibuang. Yang buang kan Nah. ini. Makanya untuk pemilihannya kan ini yang nutupin perkembangan ini. Benar. Jadi Itu yang yang dibuang. dipilih yang ini. Iya. Pakai gergaji aja. Mampu nggak mampu tuh? Mampu Kalau rasanya. bawor keras sih soalnya. Oh, bawor ini. Bawah lebih keras ya. Tuh, Oke, ini Pak Par bersihkan semua yang ke dalam. Yang Kecuali kecil-kecil. cabangnya bagus ya. Ya. Itu Cabang kan bagus. lagi pula juga mati yang kecil-kecilnya, Pak. Iya, pasti mati. Makanya dibuka atas biar kena matahari bawah. Ini udah mati. Nah, ya itu semua. Bawahnya juga semua. Ini. Iya semua. Bawahnya Lagi. Buka aja. Nah, lagi itu atas. Cabang-cabang kecil yang mati buang. Iya. Ya itu yang gemuk itu. Ambil Nah, ya. ya cukup dulu. Ya. Ini cabang-cabang yang kecil-kecil buang aja nih. Yang mana yang ini? Yang itu mati juga kan sama Oh. yang itu. Yang kecil-kecil, Pak. Iya, Mati kok tuh. mati. Ini enggak. Itu Jangan. Atasnya. Jangan masih ada harapan itu besar nanti. Kalau ini juga enggak. Ya, itu buang. Lagi sebelahnya atasnya. Kanan itu kan. Nah, itu. Enggak, ini sebelah kiri. Iya. Bukan, Yang ini. bukan ini Yang satu. kecil, ya? Ah. Satunya lagi satu. Ini. Dah. Ini juga Pak ini. Kan satu. Yang ini. Iya. Nah. Oke, Pak Par. Kalau ini gimana satunya, Pak Hengki? yang mana? Yang ini, yang itu. Enggak apa-apa, Pak. Di sana itu Hah? turunin di bawahnya, Pak Par. Hmm. Taruh Yang di kecil-kecil bawah- ya, di yang bawah kecil-kecilnya cabang. diambilin ya. Oh, itu. Taruh di bawah cabang. Ah. Oh, iya. di itu ditarik ya. Iya, betul. Dah. Oh, ditarik. Tapi yang kecil-kecil diambil, Pak Par? Iya. Daunnya? Kecil-kecil mana, Pak? Yang ini yang daun-daun kecil ini ya. Enggak, jangan dulu. Biarin dulu. Enggak Oh. boleh. Jadi biar cukup untuk masak makanan ya. Betul, Pak. Hmm. Jadi pemulihannya cepat Ya. nanti. Kalau ini Pak Hengki yang di dalam ini enggak usah. Iya, buka, Pak Par. Ambil. Yang cabang bagus jangan dibuang. Yang kecil-kecil ya, Pak Par? Ya. Nanti ingat ambil itu ya. Apa namanya? Insek fumi di labur yang Iya, Bapak iya. kasih potong ya. Ini bulan Mei ini paling Ya, bahaya ini. Panas lembab. Itu jamur Phytophthora punya kerjanya Iya. luar biasa itu. Seneng dia. Ya. Oke, untuk ini udah Ya. cukup dulu. Oke, jadi kita lihat Boy, kita ngomong sih Boy. Dari Mana Pak Roman? Jadi tadi Pak Hengki udah kasih pagi-pagi Pak Hengki udah kasih tahu bagaimana cara pruning dan Triple. peeling, cara pruning triple planting. Nah ini kita bikin contoh lagi satu, ya, Boy. Kita bikin contoh, Boy dari situ. Ya Pak Roman ini. Jadi satu contoh, jadi matahari itu kalau bisa masuk di dalam kanopi dan tanamannya juga terkena sinar matahari. Betul. Batang yang tidak kena sinar matahari, toh juga akan mati. Iya. Ya. Seperti ini contohnya Iya. udah masuk mata. Jadi tujuan dari pruning itu pertama untuk menghindari kelembapan. Ya. Kemudian kita untuk penggunaan nutrisi secara maksimal ke batang yang kita butuhkan. Iya. Ya. Kemudian juga untuk menghindari jamur-jamur kalau batangnya terlalu daunnya terlalu banyak jamur gitu. Ya itu saya rasa 3 ya untuk penyinaran matahari masuk di batang sehingga batangnya bisa berkembang, bisa tambah besar dan bagus. Kemudian di kanopi juga ada matahari menghindari kelembapan. Ketiga itu penyerapan nutrisi atau nutrisi kita
kita gunakan untuk batang-batang produktif gitu. Mungkin ada tambahan lain Pak Hengki? Udah cukup, tapi kalau untuk pemupukan ini, Iya. Pak Par, ini udah wajib Di pupuknya tengah. di sini. Di ujung. Di tengah kasih satu sak lah karena dekat. Di atas itu digali yang di tengah. Oh sekali, Di campur atas. aja. Tapi wajib dibersihin dulu. Nah. Nah ini nanti di sini pupuk. Ini 5 sak, itu 1 sak. Ini di paris ini ya. Di bawah, di bawah bukan di atas. Kenapa di situ dipupuk? Biar si akarnya ngejar ke situ Pak. Oh, Ke bawah. mengajar ke pupuk. pupuk ya. Iya. Memang kecenderungan akan selalu menuju ke nutrisi ya, Nah. pupuk ya. Terus akar di mana ada akar di situ ada cabang. Jadi kalau akar udah sini ini cabang cepat nih. Oh. Cepat dia besar. Jadi sebenarnya itu akar sama cabang itu lebih duluan akar atau lebih dulu yang kanopi ujung ini, ujung daunnya? Yang tentukan ini akar Pak. Akar. Iya. Oh, jadi akar kemana dia ngikutin? Iya. Iya. Pak Hengki, kalau untuk triple planting ini memang kita rawat kan agak sedikit sulit. Iya. Nah, saya lihat di tempat Pak Hengki itu pohon-pohon kan nggak tinggi sekali. Oh, Itu iya. ada pengendalian tinggi ya Pak Hengki ya? Ada Pak. Iya. Jadi kita batasin tergantung kita mau 6, 7 atau 8 meter tingginya. Nah, Kita aja. Makanya saya bilang dia pruningnya nggak boleh ekstrim. nah, Nanti nggak ada cabang ya, dia harus tinggi berarti. Jadi Jadi- cabang ini nggak boleh sembarangan buang. jadi cabang mesti disisakan di planning untuk berapa buah kira-kira Iya. produksinya ya? Ya, Ya, betul. begitu ya. betul. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang Iya. paling penting cabangnya besar dan kuat. Iya. Ya, bisa menopang buah. Nah, kenapa dibatasi tinggi Boy? Nanti pengerjaan untuk perawatan tanaman juga lebih mudah. Iya. Penyemprotan juga terutama. Kalau tinggi sekali susah ya. Kedua, kalau dia pohonnya nggak tinggi kali, buah tentunya di cabang bawah Pak. Oh. Jadi kalau pohon tinggi dia cabang atas kebanyakan buah. Oh, jadi kalau pohonnya tinggi, buahnya cabang atas, kita Iya. melakukan kontrol untuk buah, penjarangan buah, perawatan dan lain-lain lebih susah. Begitu Pak Roman ya? Betul. Ya. Pak Roman, kan triple planting ini kan kita lihat di tempat Pak Hengki udah menghasilkan cukup bagus. Mungkin bisa Pak Roman ke depan kalau ada orang punya tanah yang sempit mau tanam jumlah batang kan bisa tanam. Nah, Pak Roman mungkin ada pertanyaan lagi Pak Hengki, tadi kita udah bicara, apalagi kira-kira yang belum jelas? Bisa sih kayaknya udah cukup jelas penjelasan tentang plus minus triple tree planting tadi. Berikut juga dengan perawatannya. Iya. Saya kira udah bagus, mantep. Ya. Gitu. Dan keuntungan buat kami tentunya Pak Rido, karena dengan triple tree planting dengan lahan yang Orang kan agak banyak beli sedikit, bibit juga. orang banyak beli bibit. Oh gitu. Nanti dikira kita kerjasama lagi. Jadi Iya. Pak Roman ini benar-benar ya, jujur ya. Iya dong. Tapi lebih senang dong ya kalau bibitnya lebih banyak kan? Jujur Dan ya, orang yang beli juga bisa menghasilkan buah Nah, lebih banyak. sama-sama lah Pak. Itu dia. Sepanjang perawatannya baik dan yang perawatannya benar, tentunya itu akan berjalan dengan baik. Jadi dan ini hasil sama-sama. jadi ini ada plus minus boy. Ya. Jadi sebenarnya rawat satu itu lebih gampang. Ya. Ya. Terus paling nggak susah itu trip 3, terus turun 2 dan 1. Memang untuk perawatan pohon durian ini memang nggak mudah ya, karena yang paling penting situ air juga mesti tersedia. Kemudian pola pemupukan, pemeliharaan. Jadi saya ulangi lagi, buah yang bagus, yang mantap asal dari pohon yang bagus. Ya, pohon ini yang bagus ini berasal dari akar yang bagus. Akar yang bagus berasal dari tanah dan lain-lain kebutuhan nutrisi yang cukup. Betul. Mungkin Terutama sedikit untuk air. ya, sedikit nambahin mungkin Pak Rido dan Pak Hengki mohon izin. Iya. Jadi saya kira ringkasan dari video kita dari tadi itu bahwa mau triple tree planting, mau two planting, mau single planting itu tidak akan menjadi masalah sepanjang nutrisinya tercukupi. Tercukupi. Nah, begitu Bapak-bapak ya. Betul. Ya, begitu, Pas, begitu. tepat. Jadi tadi kan tanah yang sudah mencukupi, jadi sehingga akar sehat. Sehat. Akar sehat, pohon Pohon sehat. sehat. Pohon sehat, buahnya juga Sehat dan maksimal. banyak. Yang punya Maksimal. juga sehat. Karena nggak pusing ya. Iya. Jadi Pak Roman, saya waktu itu berkunjung tempat Pak Hengki. Ya. Sebenarnya kalau bagi pekebon, yang paling penting itu bisa menghasilkan. Begitulah Betul. kira-kira Pak Hengki punya ini ya. Iya, betul. Ada juga teman-teman yang hobi. Tapi hobi juga kalau bisa menghasilkan bisa menambah lagi, bisa nambah tanam lebih banyak lagi, Ya, gitu betul, ya. betul. Tapi sebaiknya kalau semua tanam itu ada produktivitas yang baik, menghasilkan buah yang bagus, sehingga durian-durian premium kita ini ya bisa membanjiri pasar di domestik, sehingga kita tidak banyak impor dari luar lagi. Ya, Itu dan- yang paling penting. Dan Ya. lagi Ya. Pak Hengki mohon izin, kalau misalkan
cara ini berhasil dan nanti diterapkan sama teman-teman yang lain, jadi teman-teman yang punya lahan sedikit itu nggak minder. Nah. Ya, kadang-kadang kan orang tidak semua mampu beli tanah luas, Pak. Kadang-kadang kalau tanahnya sedikit, kita bisa aplikasikan pola ini untuk jumlah pohon yang lebih banyak dan tentunya hasil yang lebih Oh, jadi kalau orang tanya pohonnya berapa? 1000 gitu. boleh. Ya, lahannya 1000 kan? 1000 lahan 3 hektar bisa 1000, 3 hektar setengah bisa 1000 ya. Pak, hanya saran. Ah, Ini satu lagi yang dari kebun saya paling pantang. ah. Nggak boleh kita sering-sering pegang cabang. Oh, begini nih, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, bukan kita Apalagi sayang-sayang lebih bagus bukan. gitu Pak Hengki. Beda ini ya. Tubuh manusia yang paling kotor ini loh. Oh, tangan. Kalau tangan kotor. Ini segala virus, bawa penyakit, ya. Nah, Ya. Itulah kenapa kita kemarin sempat suruh cuci tangan setiap hari, setiap Iya, saat iya. cuci tangan. Makanya Pak Roman dari Pak Hengki ini saya bisa tahu kalau kita pergi ke peternakan besar, kita mau masuk ke sana, kita disterilkan dulu. iya, Ya, iya betul. Berarti bisa bawa virus. Jadi nanti Ya. umpamanya ada tamu, mohon maaf bukan sombong bilang. Memang kita jaga kesehatan si pohon. Pohonnya. Itu aja. Saya waktu itu ingat di tempat Pak Hengki hujan-hujan, sepatu kita dikasih plastik. Iya. Saya pikir apa ini? Mungkin juga ini salah satu yang ini Iya, ada hubungannya iya. dari kaki kita mungkin Iya, ya gimana? karena kena air. Pak Kena Hengki air sendiri keluar. waktu itu di kebunnya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Nah, langsung kaki. Saya bilang kok nanti kena kayu atau kena apa enggak? Tiap hari memang jalannya kaki kosong. Dan untuk ini bisalah kita bikin pro untuk ke depan nih nggak boleh dipijak sembarangan. Oh, boleh diinjak sebenarnya. Nggak boleh. Pertama padat, kedua akar serabutnya putus nanti. Oh, begitu. Ya. Ya Nggak juga boleh. satu ya Pak Roman ya. Pohonnya Pak Hengki buahnya nggak diikat. Nggak ikat. Biarin Biarin dia jatuh. Biarin jatuh. Jadi jatuh itu Koneksi sama ada akar. konektivitas sama tanah kata sama akar. Ada Iya. hubungannya katanya. Iya. Jadi komunikasi mereka ya. Nah, Iya. Tapi Ya. kalau pas lagi jalan-jalan ada yang dibalin orang kan bahaya juga, Pak Hengki. Justru itu nggak boleh ada orang di bawah pohon kan? jadi di bawah kanopi nggak boleh ada orang ya. Iya dong. Kalau kita di sini kan nanti pembersihan rumput semua kan kita separuh pakai mesin, separuh pakai ini. Tapi di busut kan udah pakai Di busut- mesin kecil yang dorong. Busut Kita nggak cangkol aja masukkan. Pak. Cangkol ya. Cangkol. Nggak Pakai apa-apa akar pakai putus. pakai itu apa garpu? Nggak usah. Cangkol aja. Cangkol aja. Yang atas terputus sedikit nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dia tumbuh baru dapat pupuk, wah merdeka dia. Oh, begitu. Jadi lebih cepat nyerap. Iya, Ya. dipangkas saja. Oke. Nanti setelah ini umur 2,5 tahun, nanti kita buka akarnya. Ya. Jadi kita lihat kita jarak sini kan ada yang 1 meter, 125, 150 dan 2 meter. Waktu itu kita baru belajar. Karena awal kita lihat YouTube-nya Pak Hengki, Pak Hilal juga itu yang di Rancamaya. Dia tanam high density katanya ada di Sukabumi ya, tapi belum pernah lihat kita ya. Kemudian dari Durian Traveler. Kemudian kita juga lihat dari YouTube di Thailand sama di Malaysia. Nah, kita tanam itu belajar sendiri. Coba awalnya kita ketemu Pak Hengki, saya mungkin ini jarak tanam saya udah idealkan sesuai dengan hasil yang maksimal gitu. Tapi kalau Oke. itu kan jadi nggak ada pengalaman, Pak. Nah, iya. Oke, Boy. Kita akhirin aja kita untuk pruning di triple tree planting. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa berguna bagi teman-teman. Iya. Mungkin ada salah kata, kita Iya, mohon maaf ya. Kalau ada pilihan lain itu kan nama pilihan masing-masing. Betul. Nah, kita udah lihat di tempat Pak Hengki, jadi kita hari ini kita berbicara banyak. Pak Hengki juga udah mau terbuka. Pak Roman juga nanti bisa sama teman-teman yang beli bibit bisa kalau tahan terbatas bisa usulkan dengan 3 macam ini. Tapi saya sendiri terakhir lihat di Thailand, mereka bikin cukup besar, ditanam triple tree planting dan two planting. Iya. Jadi dikombinasikan triple tree planting, two planting ya. Ada juga saya lihat single planting. Jadi sudah dikombinasikan. Mungkin mereka punya pertimbangan tertentu, tapi saya nggak tahu itu jenisnya atau klonnya dari yang ditanam itu apa ragam atau beda-beda gitu. Tapi dan saya lihat juga ada ekspatriat yang dari Inggris. Kebetulan dia kayak Thailand dapat istri orang sana, dia tanam. Tapi jaraknya tuh two planting dia tanam. Iya. Jaraknya itu 6 kali 7. Iya, tahu. 6 kali 7. Jadi yang 7 itu yang two planting kan 1 meter kan. Jadi pas nanti pohon ke pohon tetap 6 meter semua ya. Betul. Gitu. Ya ini semua pilihan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berguna untuk teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga perdurian di Indonesia apa? Tambah maju. Close Pak Catur closing dah. Pak ini Pak Roman. Biar Ya. sendiri nih. Silakan Ya. Pak Hengki nih pesan-pesan Oh. teman-teman. Gini kawan-kawan ya.
tentunya berkebun durian kalau kita mindsetnya sulit, itu pasti sulit. Kalau kita mindsetnya mudah, itu pasti mudah. Saya tidak mengada-ada. Kalau berpikir kita sulit bertanam durian, ya sulit. Jadi kita kawan-kawan selain perlu semangat juga perlu modal. Ya, jika modal tanggung-tanggung, kita tanamnya yang secukupnya, jangan dipaksa. Bukan Oke. jumlah batangnya Pak Hedi ya. Iya, yang penting kuantiti hasilnya nanti. Hasilnya, ya. Itu yang ditunggu. Pak Roman ini praktisi di lapangan, penyedia bibit juga. Iya. Saya sendiri udah beli bibit di 2 tempat. Tempat Iya. saya yang di Serpong 1, satu yang di Citeko. Ternyata bagus-bagus semua bibitnya Pak Roman. Terima kasih. Tahun ini kita udah program tumbuhan. Siap. Jadi mau bikin bunga dulu nih. Ya. Ya. Terus coba Pak Roman terakhir kita closing aja. Ya, baik teman-teman, buat penonton channelnya Kebun RB Farm, terima kasih banyak sudah ngikutin video kami. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan. Dan buat Kebun RB Farm, terima kasih banyak atas kepercayaannya belanja bibit di Republik Bibit. Semoga pohon durian tumbuh subur dan lekas berbuah. Buat teman-teman yang lain, tetap semangat merawat pohon duriannya. Semoga kita bisa bersaing dengan teman-teman di luar negeri sana. Oke, mantap. Kawasan triple tree planting. Iya. Ada minum nggak? Buat minum nggak? Saya ada ini orangnya. Buat nih, Pak.